Jadi memang manusia ini tidak sesimpel yang kita lihat. Ada fase. Jangankan anak, suami, istri yang udah menikah puluhan tahun aja kadang banyak hal yang dia nggak paham, nggak ngerti. Karena memang pikiran manusia ini jelimet, ribet, sulit, gelap. Nah, jadi ada usia kanak-kanak, ada usia remaja, ada kemudian dewasa, ada orang tua, dan setiap fase itu dia punya khas tersendiri. Makanya psikolog juga ada khusus psikolog anak. Gitu. Jadi, nah sebetulnya kita juga mesti paham ada fase anak yang dia memang perlu perhatian. Dia ingin diperhatikan, dia ingin dirangkul, dia ingin diajak main, dia ingin dipuji, dan ketika dia kelihatannya nakal, sebenarnya dia ingin respon dari kita. Tapi karena orang tua nggak ngerti, langsung dimarah, langsung akhirnya nggak ketemu. Disitulah letak clash-nya. Karena dia tidak menemukan titik yang dia cari tadi. Akhirnya menumpuk, menjadi perlawanan. Akhirnya karena orang tua bingung sendiri, dimarahi, dipukul, kok nggak berubah. Akhirnya ujung-ujungnya pergi ke psikolog, psikiater. Oh, ternyata anak bapak ini nggak menemukan yang dia cari. Dia ingin pujian, dia ingin sanjungan, dia ingin perhatian. Salah obat. Orang sakit perut dikasih obat sakit kepala. Jadi perlunya kita mengenal komunikasi. Kalau ke istri karena dewasa, ke suami, ini komunikasinya mungkin lancar. Tapi usia anak-anak ini, dia tidak semua orang bisa memvisualisasikan pikirannya. Nggak semua orang bisa membahasakan apa yang dia rasakan. Dan kita ketemu itu pada dua jenis manusia. Pertama, anak-anak. Yang kedua, orang tua. Orang tua juga kalau udah sampai usia 60-70, sudah nggak sinkron lagi antara lisan dengan pikiran. Nah, maka diperlukan kesabaran, kasih sayang. Insya Allah dan Pak RT menghadapi semua jenis manusia ini. Seorang jamaah datang ke saya, dia bilang anak saya ya hampir-hampir seusia ini. Anak saya nggak mau kuliah. Saya sudah marah, dia nggak peduli. Saya bilang besok habis sholat Jumat kita ketemu di samping masjid ada rumah makan. Ketemu, anaknya ikut, saya tanya, kamu pilihan dua. Kalau kamu mau kuliah, saya antar. Mau ke Malaysia, mau ke Mesir, mau kemana, saya akan antar masukkan kuliah. Kalau nggak mau kuliah, mau nikah, saya nikahkan. Tunjukkan perempuannya. Mana orangnya, kami pinang. Kuliah atau nikah. Atau kalau kamu mau kerja, ngurus kelapa sawit, ada tambang, mana yang mau kamu urus? Akhirnya dia senyum, kuliah aja Pak Ustaz. Kuliahnya di mana? Mau kuliah kemana? Ya nggak usah jauh-jauh, di sini ada politeknik aja Pak Ustaz. Terus saya tanya bapaknya, nih mau dia? Itulah Pak Ustaz, kemarin saya capek enggak. Jadi sebenarnya komunikasi. Ya, Pak Ustaz. Sebetulnya ibarat main layang-layang dengan dua tali. Keahlian seni memainkan tali yang pertama ini adalah punishment, hukuman. Tali yang kedua adalah reward, hadiah. Dan kita selalu gunakan itu. Nanti kalau kamu lulus, papa bawa jalan-jalan. Nanti kalau ini hadiahnya ini. Berarti kita sedang mainkan reward, hadiah. Tapi ada saatnya kita dengan suara tinggi, jangan macam-macam. Awas nanti. Nah gitu, jadi sedang bermain di dua ini. Dan ini dasarnya di mana? Ajaran Islam. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asyrah. Jelas-jelas Nabi mengatakan pukullah ketika umur 10 tahun. Tapi tentu saja yang sesuai dengan usianya, tidak berbekas, tidak pada alat vital, tidak pada wajah, tidak mencederai, hanya memberikan efek jera. Karena memang sifat manusia ini dua. Dan Allah pun mendidik kita juga begitu. Alladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beriman beramal soleh, ulaika ashabul jannah, surga, reward. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang ingkar mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, punishment. Dan di perusahaan pun sebenarnya ada punishment, walaupun tidak dengan kekerasan. Yang terlambat, yang ini potong gaji, potong uang kesra, potong transportasi, potong. Itu sebenarnya punishment. Nah, jadi seni memainkan ini, maka ada parenting, Islamic parenting. Ini semua adalah karena kita tidak memahami dunia mereka. Memang kita pernah melewati itu, tapi kadang kita kan lupa. Dan zaman kita nggak sama dengan zaman ayah kita dulu mendidik kita. Jadi kalau kita pahami ini dengan baik, di samping itu ikhtiar, usaha. Tapi ada lagi yang lebih hebat, doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman.
Enggak semua masalah selesai dengan marah-marah. Kalau marah-marah selesai, ya udah kita buat aja hari marah-marah nasional. Mereka ini melihat keteladanan. Kita tidak bisa menyuruh sholat. Tapi dia menggiring, mengajak, menarik tangannya, mencontohkan. Tapi perlu kita pahami, di rumah dia anak kita, tapi begitu dia keluar, dia ada pergaulan, dia ada pertemanan. Kalau lingkungan, zaman dulu hanya 2 lingkungannya, rumah dengan tetangga. Tetangganya teman-teman kita juga, satu circle dengan kita, sahabat kita. Sekarang luas. Ada rumah, ada luar, ada lagi pertemanan alam goib. Dia punya friend di Instagram, dia punya grup, yang grup-grupnya ini unik-unik. Ketika tertangkap baru ketahuan ternyata ada grup pecandu narkoba, ada grup-grup yang tidak layak disebutkan. Jadi memang orang tua zaman sekarang perlu super hiper protect terhadap anak kalau mau selamat dunia akhirat. Sekarang mungkin karena dulu saya sekolah pulang jam 12 SD. Sekarang anak saya full day. Jadi pulang sore. Jadi pagi masuk, pulang sore, asar ke maghrib, sudah dikawal orang tua, sholat maghrib, sholat isya, pulang. Tinggal lagi yang rentan ini dari asar jam 4 ke jam 10 malam. 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kalau kita kawal dengan baik, insya Allah. Tapi di rumah pun juga dia punya jendela dunia yang bernama sosial media. Dia punya pertemanan. Jadi tidak semua anak-anak yang tidak punya pertemanan di alam nyata, mungkin rumah klaster aman, tapi juga di rumah dia punya pertemanan yang kita nggak tahu apa sebenarnya yang mereka bicarakan di sana. Nah, sehingga kalau kita tidak kontrol, kita tidak awasi, terjadi letupan-letupan besar. Akhirnya setelah itu baru orang tua kaget. Ternyata anak saya sudah begini, Pak Ustadz. Ternyata sudah begini. Gara-gara apa? Karena pembiaran. Betul. Makanya berikanlah satu waktu khusus. Apakah Sabtu Ahad, bercerita, berkomunikasi, apa yang sedang dia rasakan. Kenapa anak lebih mau curhat dengan temannya, pacarnya, daripada ke kita? Itu tuh. Apa yang terjadi sebenarnya? Introspeksi juga. Ya? Kita mesti introspeksi diri. Jadi anak saya kecil, dia lebih mau cerita ke si mbak. Betul. Dia tidak cerita ke istri saya, tidak cerita ke saya. Istri saya yang cerita ke saya. Istri saya tahu dari mana? Si mbak cerita. Apa kata dia? Enak main ke sana. Kenapa? Karena ada TV. Dia tidak cerita ke saya karena dia takut. Tidak cerita. Jadi kenapa dia lebih mau cerita ke objek ini? Karena dia trust. Dia percaya. Kalau dia ngobrol ke sini, dia diterima. Nah, bagaimana kita memposisikan supaya dia percaya ke kita? Padahal sebagian pergaulannya ini, kalau anak perempuan lebih mau percaya maaf-maaf ke pacarnya, yang jelas-jelas ini adalah serigala yang menjaga kambing. Mungkinkah kita percaya akan kambing kita ke serigala? Disembelih tanpa pisau itu namanya. Itu. Nah, jadi memang kembali ke komunikasi, hubungan. Terkadang banyak orang tua menganggap saya sudah kasih makan, saya sudah kasih pakaian, sudah berikan uang jajan, maka padahal ada yang lebih daripada itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, musibah besar. Bagaimana di waktu malam kita doakan, kita zikirkan, kita munajatkan, perhatian, kebersamaan. Bahwa setelah usaha maksimal terjadi juga apa yang terjadi, berarti memang qadarullah, takdir Allah untuk menguji kita. Tapi nggak bisa kita langsung menyalahkan takdir karena kita kurang ikhtiar, kurang usaha. Jadi memang perlu super protect terhadap anak-anak kita. Menaikkan pemahaman dari kewajiban ke kebutuhan itu kan tidak semudah naik PNS golongan 3A ke 3B. Kalau dosen PNS jelas yang mau diurus untuk naik pangkat itu. Tapi menaikkan pemahaman dari kewajiban ke kebutuhan. Enggak semua orang tua nganggap sholat itu kebutuhan. Masih banyak yang nganggap sholat itu kewajiban, berat. Apalagi anak-anak gitu. Ya, jadi memang enggak ada batasan usia untuk ini. Maka kita tidak pernah jemu terus. Nasihat, doa, keteladanan, ngobrol, musyawarah, kajian. Makanya pendidikan anak itu disebut dengan tarbiyah. Tarbiyah itu
dari mulai tarbiyah itu dari kata Rabb, Allah. Bagaimana Allah mendidik kita, menciptakan kita, mengadakan kita, memberi kita rezeki, mengatur hidup kita. Artinya dari hulu ke hilir, per jam, per menit, per detik. Jadi memang jangan pernah bosan sampai pada akhirnya dia naik level. Jangan pernah merasa kita berilmu. Mungkin dalam bidang agama Ustaz Somad iya, tapi dalam masalah psikologi saya perlu berkonsultasi ke orang. Saya perlu bertanya apa yang terjadi dengan anak pada usia ini, apa yang mereka inginkan. Sehingga memperkaya maklumat ini bisa untuk menjaga anak-anak kita. Susah orang tua minta maaf ke anak. Gengsi ya Pak. Ya, walaupun Idul Fitri. Walaupun Idul Fitri ke anak bilang, saya mohon maaf zahir batin. Orang tua mungkin juga keluar tapi suaranya agak slow dikit. Minta maaf itu kan Nabi sendiri minta maaf. Nabi minta maaf. Nabi naik ke atas mimbar mengatakan, man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri. Siapa yang pundaknya pernah tercambuk oleh pundakku, lalu kemudian dia tersinggung sakit hati, fahadha zahri, ini pundakku, silakan balas. Man kana lahu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah tercaci maki, kata-kata kasar, sakit hatinya, fahadha irdi, ini harga diriku, silakan balas. Siapa yang uangnya pernah aku pinjam, 3 waktu itu Nabi. Siapa yang uangnya pernah aku pinjam, silakan tuntut, aku akan bayar. Nabi. Maka kalau kita nggak sanggup untuk minta maaf, kita pikirkan dulu tindakan kita ini. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pikir itu pelita hati, lama mikir sakit hati. Nah, jadi memang perlu kita pikirkan. Saya berusaha kalau sedang marah, emosi, saya usahakan saya diam. Kenapa? Karena kalau sudah terlontarkan, sama seperti Nabi waktu Isra Mi'raj, dia melihat ada dari lubang yang kecil keluar satu sapi. Nggak bisa masuk lagi. Kata kalau udah keluar, kaca berderai jatuh ke batu. Dia nggak bisa kita tarik, hati sudah berkeping berderai, dan kita berat untuk minta maaf. 3 efek dari salah mikir tadi. Hati orang sudah babak belur, dan kata itu nggak bisa kita tarik lagi, dan kita juga berat untuk minta maaf. Ego kita tinggi. Maka yang paling aman adalah setelah kita belajar dari beberapa pengalaman, ya kita usahakan kita diam dulu. Makanya kata Nabi, ketika engkau sedang marah berdiri, duduk. Ketika sedang marah duduk, usahakan berbaring. Usahakan berwudu untuk memadamkan api kemarahan itu. Setelah itu sholat. Nggak padam juga, mandi pakai air dingin. Nggak padam juga, berarti memang betul dah kesetanan betul-betul. Siapa orang tua yang sanggup membangunkan anak tahajud jam 3 malam sampai witir, menghatamkan bacaan Quran, mengulang hafalan baru, subuh berjamaah, iktikaf, mengulang hafalan yang baru, sarapan, masuk kelas, break jam 10, masuk lagi, zuhur, asar, makan siang, zuhur, masuk sampai asar, maghrib, dari mulai sore olahraga, break sebelum maghrib, masuk maghrib ke isya, dari isya jam 10 baru tidur. Nggak ada orang yang sanggup melakukan itu. Yang sanggup melakukan itu tinggal benteng terakhir, Islamic Boarding School, pondok pesantren. Maka ketika anak-anak di kampus ini seperti kuda lepas kandang, akhirnya salah satu tokoh pendidikan Indonesia, waktu itu beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Malang, beliau berinisiatif membuat, itulah asal-usul Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had artinya pesantren, Jami'ah kampus, pesantren di kampus. Sehingga anak-anak yang dulu nggak sempat mondok waktu di SMP SMA, maka setelah di kampus dipondokkan lagi untuk mengejar ketertinggalan pendidikan agama, akidah, fikih, ibadah, akhlak. Tapi masalahnya kampus nggak punya fasilitas yang cukup, nggak ada asrama, nggak ada kamar, nggak ada pendidik yang bisa standby seperti pondok. Jadi pondok pesantren terbesar di dunia ya Indonesia. Dan itu rata-rata kiai, tuan guru yang mendirikan dengan seadanya, akhirnya berdiri. Kalau di Mesir Pak Ustadz, nggak ada syekh punya pesantren di Mesir. Syekh yang ngajar di Mesir itu ngajarnya di Al-Azhar. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar, ngajar di Al-Azhar. Habis ngajar dia pulang. Nggak ada pondok. Karena Al-Azhar itulah pondok. Tapi di tempat kita, para kiai punya pondok,
saya yakin dan percaya Indonesia masih terjaga, terpelihara sampai hari ini. Iya, karena ada pondok ini. Amin. Jadi kalau punya, dan saya sendiri masuk pondok. Saya mondoknya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau, 12 jam baru sampai ke sana. Nah, jadi ponakan saya juga di pondok, dan kami juga mendirikan pondok pesantren untuk apa? Ya, untuk menyelamatkan anak bangsa. Pertama, kalau kita mau membuat ukuran standar, mesti melibatkan survei. Nggak bisa kita mengukur hanya dari fenomena 1-2. Berapa yang sudah diselamatkan pesantren, dan berapa anak-anak yang liar ini yang sebetulnya belum masuk pondok pun sudah liar duluan. Anak-anak yang nakal, nggak lulus di SMP negeri, nggak lulus, akhirnya orang tuanya bilang, ya udahlah di pondok aja. Di pondok juga berulah, bermasalah, dikeluarkan, akhirnya dikatakan, ini gara-gara pondok kena jadi kambing hitam. Jadi menilai sesuatu, saya lebih cenderung untuk mengadakan survei. Hasil survei yang terpercaya, independen, itulah baru bisa menarik kesimpulan. Adapun sekarang isu di sosial media, pondok pesantren begitu, begini, begono, berapa yang sudah dihitung? Kita tidak mau benteng terakhir ini hancur, porak-poranda, tertinggalkan. Sementara kita tidak punya alternatif pendidikan yang betul-betul melahirkan generasi yang bersih secara akidah, fikih dan akhlak, serta ibadahnya terjaga. Sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi pondok. Sebenarnya kita ini disiplinnya sudah subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sebenarnya Allah sudah buatkan sistem untuk kita. Hanya saja kita buatkan aturan yang lebih detail lagi untuk anak. Untuk megang handphone, bolehnya jam sekian. Ini. Kemudian kalau internet di rumah harus ada disertakan aplikasi blog untuk web-web. Nah, jadi kita mesti melibatkan blokir. Kita mesti melibatkan dunia IT, ada filternya. Karena kalau tidak ada aturan ini, iya, bukan kenakalan remaja. Kenakalan orang tua juga dahsyat hari ini. Betul. Ini yang sekarang abstain. Ini bukan kenakalan anak-anak. Ini kenakalan orang tua, politikus, pengusaha, itu orang tua. Orang tua korbannya anak-anak. Jadi kalau ada orang mengatakan kenakalan remaja, remajanya aja yang nggak mau balas. Kalau mereka mau balas, lebih hebat kenakalan kalian. Kenapa orang tidak mau buang sembarangan sampah di Singapura? Karena denda yang tinggi. Permen karet dilengketkan di bawah meja, kemudian puntung rokok. Ya itu. Kenapa orang sangat takut bawa rokok di dalam tas? Karena kalau ketangkap dendanya luar biasa. Ya itu. Jadi kenapa orang di masjid-masjid kita nggak berhenti itu suara? Sedang sholat pun keluar suara. Ada. Betul. Karena punishment-nya. Betul. Dan ada salah seorang sahabat di tempat kami, Pak Ustadz, kebetulan beliau tinggal di Eropa. Aman masjid kami, nggak ada suara. Saya bilang, kok bisa tertib? Karena di dinding dibuat besar-besar. Kalau handphone bunyi $100. Jadi sebetulnya pengawasan negara terhadap sosial media diperlukan. Itulah makanya ada kementerian yang khusus ngatur masalah itu. Supaya apa? Guna fungsi negara itu kan hadir riayatuddin wasiyasatud daulah, mengatur agama, mengatur umat dan mengatur negara. Nah, itulah fungsi kita sebagai masyarakat berkumpul bersama, lalu kita pilih pemimpin kita. Uli orang, amri urusan, ulil amri orang yang ngurus urusan kita. Karena kalau dia ini ketahuan dia akan kena ini, bukan karena kesadaran. Maka perlunya mencetak generasi yang sadar bahwa ini untuk saya, ini untuk keberlangsungan hidup saya, bukan karena saya takut sama orang tua. Dan memang manusia ini sebetulnya, kata orang Jepang, manusia ini wajahnya sebetulnya ada 3. Wajah dia di depan orang lain, wajah dia di depan keluarga, wajah dia sendiri yang asli. Dari anak-anak itu ketahuan. Jadi memang manusia ini punya beberapa wajah. Makanya ada istilah muka 2. Munafik kan? Ada 3. Jadi sebetulnya lebih banyak lagi, ada muka 2, ada muka 4. Nah, bagaimana kita mendidik dia dengan segala usaha kita supaya ya dia melakukan itu karena kesadaran ini untuk kamu loh. Ini untuk masa depan kamu. Kalau saya akan tua, saya akan mati. Kalau kamu takut berbuat itu karena saya, terus nanti kalau saya udah mati gimana?
Maka lebih banyak cerita, lebih banyak ngobrol. Sekarang banyak orang yang sudah nggak cerita lagi. Dia anggap sudah kasih uang, sudah sekolahkan, sudah kasih materi, cukup. Padahal selesai. Padahal tidak selesai. Dia perlu bercerita, dia perlu berbagi, dia perlu mendengar. Orang tua perlu menjadi pendengar yang baik. Dia menjadi pelatih bola, dia menjadi pengajar sepeda motor, dia menjadi apa yang kira-kira membuat dia punya keakraban. Ada titik temu kedekatan. Bagaimana untuk memancing biar, tapi tidak sesimpel membicarakannya. Karena ini tidak dunia teori, dia dunia praktek. Nah, maka insya Allah kalau kita latih, kita share, kita tukar pikiran, kita menemukan, dan jangan pernah malu untuk cerita ke konsultan, ke ulama, ke pakar parenting pendidikan anak. Nah, jadi tidak selamanya masjid itu hanya pengajian saja. Undang satu parenting pendidikan anak yang Islami, lalu cerita. Kalau mungkin ngajinya hanya 10 menit, tapi lebih pada kalau ini terjadi, apa solusinya? Bagaimana pendekatannya menurut ilmu psikologi? Kombinasi dua narasumber, satu dari aspek agama, satu dari aspek psikologi anak. Kalau ada orang tua yang takut diklaim orang tua gagal, maka sesungguhnya produk remaja, kenakalan remaja ini gara-gara kenakalan orang tua. Jadi kenakalan orang tua itu jangan dianggap dia minum khamar, berjudi, berzina, selingkuh. Tapi kenakalan dia adalah ketika dia tidak memberikan ruang sehingga anak ini menjadi baik. Nah, maka kalau kita ya transparan. Kalau kita menyadari kegagalan kita, berapa lamalah orang akan mengecam kita? Paling hanya isu di Indonesia ini hanya paling bertahan 2 minggu, 1 bulan paling lama. Setelah itu akan muncul isu yang baru. Karena dunia sosial media itu adalah perputaran informasi yang begitu cepat. Jadi nggak usah terlalu takut dengan penilaian orang. Nah, penilaian orang ini sesuatu yang tidak akan mungkin kita temukan puncaknya. Makanya kata pepatah Arab, ridwan nas ghayatun la tudrak. Penilaian orang sesuatu yang tidak akan mungkin kita temukan. Hidup ini sebetulnya tidak ribet. Yang ribet itu adalah mikirin komentar orang. Dia menghadapi 2 lingkungan. Lingkungan di rumah dan di luar rumah. Di rumah mengatakan yang baik itu A, yang di luar itu mengatakan B. Maka pada saat itu orang tua sedang merebut simpati anak di simpang jalan. Dia di sini dia sedang bertarung untuk merebut pertarungan perhatian. Sampai pada akhirnya ternyata pemenangnya justru yang di luar. Padahal subsidi full dari dalam. Ini namanya cinta di awak, kawin di orang. Jadi memang orang tua ini mengalami dilema yang luar biasa. Di samping itu orang tua juga tidak hanya bebannya di situ, dia mesti berhadapan dengan orang di kantor tempat bekerja, dia juga punya lingkungan, dan dia juga berhadapan lagi dengan istri. Ada hal-hal yang secara nilai tidak sepakat antara suami dengan istri. Nah, jadi banyak hal yang perlu dikompromikan, dimusyawarahkan. Maka betul kata Allah dalam Al-Quran, wa amruhum, orang beriman itu syura bainahum, mereka bermusyawarah. Jadi negara, tokoh agama, kemudian orang tua menyepakati, bersepakat bahwa standar kebaikan itu ini loh. Sehingga baik menurut agama, baik menurut adat istiadat, baik menurut negara. Karena kalau tidak, akan muncul generasi yang kebingungan menilai kebaikan. Akhirnya yang dikatakan baik itu kalau dilakukan oleh tokoh. Sesuatu itu baik kalau dilakukan orang banyak. Sesuatu itu dikatakan baik sehingga penilai itu relatif. Betul. Sementara yang mengatakan ini baik hanya orang tua di rumah. Di luar mengatakan yang baik itu ini. Akhirnya dia mengalami confuse, kebingungan. Nah, itulah dakwah tidak hanya sekedar ceramah, tabligh akbar, tapi bagaimana mempengaruhi orang banyak sehingga menyatakan bahwa kalau ini haram itu ya haram. Haram di semua. Haram menurut negara, haram menurut agama, haram menurut MUI, haram menurut ormas-ormas, haram menurut orang tua, sehingga orang tua nggak berat bebannya. Tapi ketika orang tua mengatakan ini haram, kata teman saya enggak kok. Itu ribet, itu berat gitu.